Seusai daripada peperangan Tabuk, Rasulullah berjalan sambil menonton daripada untanya. Tatkala dari kejauhan Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang bapak, ada seorang kuli bangunan yang lagi mengangkat martilnya, dan dia kemudian memecahkan daripada batu tersebut dengan martilnya. Sambil kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa tangan bapak begitu melepuh dan kasar? Tangan bapak begitu hitam dan kasar. Dikatakan oleh si kuli bangunan tersebut, ya Rasulullah, maafkan tanganku yang kasar ini, karena inilah aku menghidupi keluargaku, istriku dan anak-anakku. Setiap hari aku mencari nafkah dengan menjual pecahan batu-batu gunung ini untuk aku jual ke pasar, yang hasilnya untuk aku berikan nafkah makanan untuk istriku dan anak-anakku yang ada di rumah sana. Maka kemudian Rasulullah mengambil tangan sang bapak tadi itu dan menciumnya. Dicium oleh Rasulullah itu tangan sang bapak tersebut, sambil Rasul mengatakan, wallahi inna hadhihi layadun la tamassuhan naru abada. Demi Allah, ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, sampai dikatakan oleh ahli sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah mencium tangan Bani Quraisy. Rasulullah tidak pernah mencium bangsawan, mencium daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, raja-raja, ya, para penguasa-penguasa negara, tidak pernah dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Justru Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang kuli bangunan sambil mengatakan, ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka Allah Ta'ala. Akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW inilah yang dicontoh oleh para sahabat hingga menghujam hati para sahabat ini cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil, poin-poinnya adalah janganlah pernah kita meremehkan orang lain dengan melihat masa lalunya. Karena ketahuilah bahwa orang yang pernah berniat ingin membunuh Rasulullah, berniat ingin membunuh Rasulullah, tatkala dia wafat dan meninggal dunia, maka kemudian sahabat tadi ini yang sebelumnya dia mesti menjadi kafir, setelah dia masuk Islam menjadi sahabat besar Rasulullah, dia terbaring di sisi sebelahnya Rasulullah ketika wafatnya. Siapa itu? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Jangan pernah kita melihat seseorang dari masa lalunya, karena tatkala ada seorang laki-laki yang dahulunya dengan menghunuskan pedangnya untuk memerangi agama Allah Ta'ala, tatkala dia menjadi seorang sahabat Rasulullah, pedangnya menjadi Saifullah. Siapa itu? Khalid ibn Walid. Jangan pernah Anda melihat daripada harta dan status seseorang karena dilihat daripada rupanya yang kurang menawan. Sahabat Julaibib, tatkala dia meninggal dunia, Rasulullah SAW di peperangan Uhud mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang kalian hilang saat ini? Kalian kehilangan siapa di perang Uhud ini? Maka sahabatnya mengatakan, kami kehilangan pamanmu ya Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Yang lain mengatakan, kami kehilangan Mus'ab ibn Umair. Yang lain mengatakan, kami telah kehilangan Amr ibn Jamuh. Rasul mengatakan, aku kehilangan sahabatku Julaibib. Dia adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian darinya. Dia adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian darinya. Tiga kali diucapkan oleh Rasulullah SAW. Cari itu sahabat Julaibib. Maka dicari oleh para sahabat Rasulullah, maka tergeletak sahabat Julaibib dalam keadaan sudah tidak bernyawa, karena daripada punggung sahabat Julaibib telah ada yang namanya 7 ataupun 10 tombak yang ada di punggung sahabat Julaibib karena ingin membela Rasulullah. Tubuhnya tidak rupawan, wajahnya tidak ganteng, tapi bidadari Allah Ta'ala yang ada di dalam surga berebut ingin mengejar sahabat Julaibib. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah. Jangan Anda melihat status dan harta. Sepatu emas daripada Fir'aun ada di dalam nerakanya Allah.
Tapi sahabat Bilal, sandal jepit lusuhnya sahabat Bilal sudah terdengar di telinga Rasulullah, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la sami'tu qara'ani 'alika fil jannah ya Bilal. Sungguh aku telah mendengarkan suara terompahmu ada di dalam surga wahai Bilal. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah dengan pertemuan ini menggugah hati kita untuk selalu menelaah, membaca, kemudian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita akan sirah bagaimana perjalanan seri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita tahu begitu agungnya dan begitu maha sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan memilih nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kita sebagai orang yang mengikuti Rasulullah, Rasul sebagai panutan kita, sebagai guru kita, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amin ya rabbal alamin.